Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Evel Jire, NIM 230301500078 kelas PJKRB. Nah, di sini saya membawakan materi mengenai cedera strain. Nah, cedera strain atau yang lebih dikenal sebagai otot tertarik merupakan kondisi medis yang seringkali diabaikan namun memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup individu. Nah, kondisi ini terjadi ketika otot atau tendon mengalami peregangan berlebih atau bahkan robekan akibat tekanan yang melebihi kapasitas normalnya. Nah, definisi dan mekanisme cedera strain. Nah, secara definisi, cedera strain adalah kondisi di mana serat-serat otot atau tendon mengalami kerusakan akibat tekanan yang berlebihan. Nah, kerusakan ini dapat berupa peregangan yang melampaui batas elastisitas normal jaringan atau bahkan robekan sebagian atau seluruhnya pada serat otot atau tendon. Mekanisme terjadinya cedera strain dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu akut dan kronis. Nah, yang pertama itu cedera strain akut. Nah, cedera strain akut terjadi secara tiba-tiba akibat suatu peristiwa traumatis. Contohnya adalah peregangan berlebihan saat melakukan gerakan mendadak, kontraksi otot yang terlalu kuat saat mengangkat beban berat, atau benturan langsung pada otot dan tendon. Nah, yang kedua itu cedera strain kronis. Nah, cedera strain kronis berkembang secara bertahap akibat tekanan berulang atau penggunaan berlebihan otot atau tendon. Nah, aktivitas berulang yang membeban jaringan, teknik gerakan yang salah saat berolahraga, atau kelemahan otot yang tidak mampu menahan beban dapat menyebabkan cedera strain kronis. Nah, selanjutnya itu faktor risiko cedera strain. Cedera strain atau otot tertarik merupakan cedera yang umum terjadi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Nah, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik berkaitan dengan karakteristik individu, sementara faktor ekstrinsik berkaitan dengan lingkungan dan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama itu faktor intrinsik. Nah, faktor ini dapat meningkatkan risiko cedera strain antara lain yaitu usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan juga riwayat cedera sebelumnya. Nah, seiring bertambahnya usia, elastisitas otot dan tendon cenderung menurun sehingga meningkatkan risiko cedera. Nah, jenis kelamin juga dapat memainkan peran. Dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih rentan terhadap cedera strain tertentu. Nah, kondisi fisik yang buruk seperti kelemahan otot atau ketidakseimbangan otot dapat membuat individu lebih rentan terhadap cedera. Nah, riwayat cedera sebelumnya juga dapat meningkatkan risiko cedera berulang karena jaringan yang rusak mungkin tidak sepenuhnya pulih. Nah, yang kedua itu faktor ekstrinsik. Nah, faktor ini berkontribusi terhadap cedera strain meliputi aktivitas fisik yang berlebihan, kurangnya pemanasan, teknik gerakan yang salah, dan lingkungan yang tidak mendukung. Nah, aktivitas fisik yang terlalu intens atau terlalu sering tanpa istirahat yang cukup dapat membebani otot dan tendon. Nah, kurangnya pemanasan sebelum berolahraga dapat membuat otot dan tendon kurang fleksibilitas dan lebih rentan terhadap robekan. Nah, selanjutnya itu gejala dan diagnosis cedera strain. Nah, cedera strain atau yang sering disebut sebagai otot tertarik memiliki gejala yang bervariasi tergantung pada tingkat
keparahan cedera. Nah, ada 3 gejala yang ditimbulkan, yakni itu yang pertama pada cedera strain ringan. Nah, individu mungkin mengalami nyeri ringan yang meningkatkan saat otot yang cedera digunakan. Nah, nyeri ini seringkali disertai dengan sedikit pembengkakan di area yang terkena. Nah, yang kedua itu pada cedera strain sedang. Nah, nyeri yang dirasakan lebih intens dan pembengkakan serta memar mungkin lebih jelas terlihat. Nah, keterbatasan gerak juga menjadi lebih signifikan dan individu mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan otot yang cedera secara normal. Yang ketiga itu pada cedera strain berat, nyeri yang dirasakan sangat hebat dan pembengkakan serta memar dapat meluas, bahkan pada beberapa kasus dapat terjadi deformitas yang terlihat akibat robekan otot atau tendon yang parah. Nah, kehilangan fungsi otot juga merupakan gejala umum pada cedera strain berat dan individu mungkin tidak dapat menggunakan otot yang cedera sama sekali. Nah, selanjutnya itu penanganan cedera strain. Nah, yang pertama itu rest atau istirahat. Nah, kita mungkin bisa melakukan istirahat tapi bukan berarti tidak bergerak sama sekali. Nah, yang kedua itu ice atau kompres ice harus dilakukan secara berskala setiap 2-3 jam selama 15-20 menit untuk mengurangi peradangan. Nah, yang ketiga itu mengompres. Nah, perban elastis harus memberikan tekanan yang cukup untuk mengurangi pembengkakan, tetapi tidak terlalu ketat sehingga mengganggu sirkulasi darah. Nah, yang keempat itu perlindungan. Nah, proteksi dilakukan untuk melindungi area yang cedera dari pergerakan dan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi pada cedera. Nah, selanjutnya itu pencegahan cedera strain. Nah, pada pencegahan cedera strain, aspek krusial dalam menjaga kesehatan otot dan tendon serta memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari. Nah, langkah-langkah pencegahan yang efektif melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup persiapan fisik, teknik gerakan yang tepat, dan perhatian terhadap kebutuhan tubuh. Nah, persiapan fisik dimulai dengan pemanasan yang memadai sebelum berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Nah, pemanasan ini meningkatkan aliran darah ke otot dan tendon, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi resiko cedera. Nah, latihan kekuatan dan fleksibilitas secara teratur juga sangat penting. Latihan kekuatan memperkuat otot dan tendon. Nah, membuatnya lebih mampu menahan tekanan. Nah, sementara latihan fleksibilitas meningkatkan rentang gerak, mengurangi risiko cedera akibat gerakan tiba-tiba. Nah, selain persiapan fisik, teknik gerakan yang benar sangat penting. Nah, penggunaan teknik yang tepat saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yaitu mengurangi tekanan yang berlebihan. Nah, berlebihan pada otot dan tendon. Nah, penting untuk mempelajari teknik yang benar dari pelatih atau instruktur yang berpengalaman dan menghindari gerakan tiba-tiba atau berlebihan. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam kesimpulannya. Nah, cedera strain adalah kondisi umum yang dapat mempengaruhi individu dari berbagai kalangan. Nah, mulai dari atlet profesional hingga orang yang menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pemahaman yang komprehensif tentang definisi, mekanisme, faktor risiko, gejala, diagnosis, dan penanganan dan pencegahan cedera strain sangat penting untuk mengurangi dampak
negatifnya. Nah, cedera strain terjadi akibat peregangan atau robekan pada otot atau tendon, baik secara akut maupun kronis. Nah, faktor resiko seperti usia, kondisi fisik, aktivitas fisik berlebihan, dan teknik gerakan yang salah dapat meningkatkan resiko terjadinya cedera strain. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.